Ya, nomor 37 ini materinya gerak lurus berubah beraturan ya. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu di bawah ini. Nah, kita lihat di sini, ini ada grafiknya nih. Kita harus bisa membaca grafiknya nih kan. Ini maksudnya apa, ya kan? Nah, kalau yang ke kanan yang mendatar itu adalah waktu, satuannya detik atau second. Yang ke atas itu adalah kecepatan, ya. Meter per second, ya. Nah, jadi dari sini, ini sebenarnya pelajaran kelas 10 ya. Nah, ini kelas 10 GLBB dipercepat, tapi ini di SMP belum terlalu begini. Nah, kita lihat di sini, kalau dia 0 ya, kalau dia 0, maka kalau T-nya waktunya 0, maka kecepatannya 4 gitu kan ya. 4 meter per second. Nih, lihat. Ini T-nya 0, berarti kecepatannya 4, ya kan? Nah, paham ya? Nah, berarti bisa ditulis V0 ya. V0. Kecepatan 0 ya. Nah, pada saat 0 waktunya T-nya itu adalah 4 meter per second gitu ya. Nah, kecepatan awal atau V0. Ya, oke. Kemudian ada lagi yang namanya kecepatan akhir, tapi dibuat aja VT biasanya ya. VT, T itu kan detik ya. Nah, VT-nya berapa? VT-nya kita lihat di sini. Di sini kan 3 detik, maka VT-nya itu adalah 10 ya. Nah, berarti 10 ya, 10 meter per second gitu ya. Nah, kemudian ya berarti waktunya berapa nih? T-nya berapa nih? Dari 0 ke 3. Berarti kan 3 detik gitu kan ya? Bikin dulu begitu. Oke? Sudah? Paham? Nah, kemudian ya kita harus tahu bahwa ini adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kenapa? Karena dari grafiknya ini itu makin naik ya. Nah, GLBB itu yaitu ya itu adalah percepatannya dia makin cepat, maka dia ada percepatan nanti, acceleration ya. Jadi acceleration itu, percepatan itu ada rumusnya ya. Ada rumusnya, yaitu kita harus cari dulu percepatannya nih, karena kalau GLBB itu harus dicari percepatannya ya. Yaitu VT kecepatan akhir kurang V0 kemudian dibagi waktunya. Ya, gitu ya. VT dikurang kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktunya kan? Paham ya? Nah, VT-nya tadi sudah diketahui sini 10. 10 dikurang berapa? V0-nya 4 ya. 4 per T-nya 3 ya. 3. 10 kurang 4 6. 6 bagi 3 2 ya kan? Nah, berarti 2 meter per second kuadrat ya, satuan untuk percepatan, oke? Nah, sementara yang ditanya adalah jarak yang telah ditempuh selama 6 detik ya. Jadi bukan pada saat 3 detik, yang 6 detik. Gimana, ya kan? Nah, kita kan tahu bahwa rumus umum jarak itu apa? S sama dengan V kali T. Ya. Jarak itu disimbolkan S ya. Velocity itu kecepatan, T itu time, waktu ya. Nah, jadi tapi karena ini untuk yang beraturan ya, gerak lurus beraturan. Tapi kalau yang gerak lurus berubah beraturan itu dikembangkan rumusnya, jadinya gini, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A percepatan kali T kuadrat. Nah, gitu ya. Ini rumus yang untuk GLBB ya, GLBB. Dalam hal ini GLBB gerak lurus berubah beraturan, dipercepat ya. Misalnya kalau kita dari tanjakan nurun pakai sepeda, ya kan? Itu kan makin lama makin cepat. Nah, itu berarti kan GLBB dipercepat ya. Tapi kalau kita naik sepedanya menanjak, itu makin lambat, berarti GLBB diperlambat. Berarti acceleration-nya nanti itu minus, tapi karena ini dipercepat jadi positif. Gitu ya. Nah, sehingga langsung aja udah jaraknya berarti sama dengan V0-nya berapa? V0-nya 4 ya. 4 dikali T-nya tadi adalah T-nya yang diinginkan, S itu adalah
T-nya 6 ya. 6. Nah, berarti 4 kali 6 gitu ya. Ditambah setengah kali A-nya tadi udah dapat 2. 2 kali T kuadrat 6 kuadrat gitu kan ya. Berarti jarak pada saat T-nya 6 sama dengan 4 kali 6 adalah 24 tambah setengah kali 2 kali 36 gitu kan ya. Ini habis berarti 36 tambah 24 adalah 60 ya. 60 meter. Nah, berarti jarak yang telah ditempuh selama 6 detik adalah 60 meter. Jawabannya yang C gitu. Nah, iya, ini karena ini yang SMA ya, fisika yang SMA ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan coba? Saya mau cek dulu Nah, rumusnya aja. iya.